Bingung Nabi ini bagaimana cara mengucapkan salam dengan Allah ni. Apa kamu mengucapkan salam? Assalamualaikum ya Allah. Ya ada. Apa yang diucapkan Rasulullah? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka Allah menjawab kembali kepada Nabi, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi kembali menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dijawab. Makin dekat, maka menerima perintah solat 50. Datang kepada Nabi Musa. Kenapa Nabi Muhammad tu datang Nabi Musa tu kenapa? Kalau kita fikir secara logika, kayak ni Nabi Musa lebih tahulah dari Nabi Muhammad. Begitu datang Nabi Musa, kata Nabi Musa, ya Muhammad, irji ila rabbik wa khafif fa inna ummataka la tutik. Ya Muhammad, balik kepada Tuhanmu, minta keringanan. Umatmu tidak akan mampu ya Muhammad. Balik lagi Rasulullah, turun lagi. Ini untuk apa? Kalau orang melihat, ya, nampaknya ini Nabi Muhammad ini tidak cerdas ini, karena bolak-balik ke Nabi Musa. Padahal apa rahasianya? Allah ingin tunjukkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Musa, inilah kekasihku Muhammad yang melakukan ibadah selalu dilipat gandakan dengan 10. 5 waktu salat, alaysa bi kulli hasanatin bi asyri amthaliha. Bukankah satu kebaikan untuk umat Nabi Muhammad dilipat gandakan dengan 10? Ketika kita melakukan 5 waktu dikali dengan 10 berapa? 50 balik awal. Ketika kita baca Quran per huruf, satu huruf dilipat gandakan 10. Dan ini dikatakan Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi Muhammad, siapa yang baca Quran satu huruf dilipat gandakan 10. Saya, kata Nabi, tak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dikali dengan 10, 30. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf dikali dengan 10, 190. 30 juz Al-Quran dikali dengan 10. Silakan Bapak Ibu itu nanti kumpulkan sama saya atau kumpulkan sama Pak Kades tahun depan. Khusus Bapak Ibu yang hitung, kami berdua sih tak mau. Banyak lu. Ini dilipat gandakan selalu. Umat Nabi Muhammad untung selalu 10. Kalau melakukan kebaikan 1, 10. Melakukan kebaikan kepada istri 1, 10. Kalau istrinya 2, 20. Kalau istrinya 3, 30. Kalau istrinya 4, 40. Kalau 5, pecah gaji rumah. Maka lipat gandakan dengan 10. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus bagi umat Nabi Muhammad yang tidak didapati oleh nabi-nabi sebelumnya. Ini hikmahnya 5 waktu jadi 50, awalnya jadi 5. Ini hikmahnya khusus umat Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. In qila zurtum ya akramal muslimin.
oleh Nabi Muhammad melalui Allah. Ini bonus terbesar bagi umat Nabi Muhammad. Bonus terbesar diberikan. Solat 5 waktu, dan 5 waktu itu kalau kita kaji, itu adalah plusnya para nabi sebelum Nabi Muhammad. Solat zuhur, asar, maghrib, isya, itu semua ada plus. Kalau kita kaji bagaimana para nabi-nabi terdahulu yang mereka mengambil fadilah dari setiap waktu solat yang diwajibkan oleh Allah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Plus. Maka jangan pernah kita tinggalkan. Setiap solat itu membawa dalam suatu makna, sehingga diperintahkan Nabi Muhammad melalui firman Allah untuk melakukan ibadah solat. Di balik solat itu ada suatu ganjaran pahala yang begitu besar. Masalah perbedaan solat jangan kita ributkan udah. Selagi solatnya betul, maghrib 3 rakaat, isyaknya 4 rakaat, udah. Masalah beda, mau letak tangan gini, mau letak tangan gini, mau begini, silakanlah. Ini bedaan sunnah, jangan ribut. Orang sekarang ribut, yang benar Nabi meletakkan tangan di atas dadanya. Jadi yang benar ini nyaman nih kalau subuh nih. Orang baca ayat panjang gini ya. Ya, padahalnya tidak salah. Dia itu tidak paham bahasa Arab. Kalau paham bahasa Arab, di atas dadanya itu pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya itu ala sadrihi. Ala, coba kaji pakai bahasa Arab. Jam itu di atas dinding. Tidak boleh digunakan bahasa Arab dengan fi. As-sa'atu fil jidar. Salah, diprotes oleh ulama bahasa Arab. Kalau ada pandai nahu, pada seorang diprotes saya. Yang benar apa? As-sa'atu 'alal jidar. Jam itu di atas dinding. Apakah itu dinding? No, nempel di dinding. Ya tempel kan lagi di dada. Atau mungkin mau sejengkal, Imam Syafi'i ngambil antara dada dengan perut, sejengkal. Inilah dia dada. Saya merasa. Kadang bukan di perut. Saya yang letakkan di atas perut terus. Kadang kalau saya letak di perut, nanti jatuh dia. Sehingga orang meninggal tu tak nak gini. Ada orang meninggal ini? Mana ada? Pasti begini ada. Kalau orang meninggal tu cubalah nanti kau tak percaya tes. Gini kan? Pasti turun dia tu. Ini kena kat turun dia tu. Betul tak? Betul. Kata orang Tampang pun jawab. Datuk tu. Maka itulah udah biasa-biasa. Kalau mau gini pun ya silakanlah. Begitu gak angkat tangan, udahlah jangan kita ributkan. Mau begini ke silakan, mau begini ke silakan, silalah. Ya mau begini pun, silalah. Ya, asal jangan gitu, jangan Allah. Jangan ributlah. Mau masalah gini, begini silakan. Itu gak Nabi sujud sampai tampak putih ketiak beliau. Kan gitu. Itu Nabi itu tak pernah jadi makmum, jadi imam terus. Nabi jadi imam. Oh pernah Nabi jadi makmum di saat diimamkan Abu Bakar. Betul. Di mana posisi Nabi ketika jadi makmum? Tetap di depan Abu Bakar. Buka dalam kitab Ibanatul Ahkam pada juz yang kedua yang dikarang oleh Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki dan Syekh Sulaiman An-Nuri. Ketika membahas tentang Rasulullah menjadi makmum, ternyata Nabi bukan di belakang, tapi tetap di depan. Di Nabi belakang bawa Abu Bakar. Kenapa? Nabi itu tidak boleh di belakang ni. Ini khusus untuk Nabi. Jangan kat kita lalu misalnya ayahanda Pak Haji Usman dah tak mampu dah untuk jadi imam. Saya ni dah lama imam sini. Tolong makmum belakang biasa depan. Tak boleh lagi. Atau saya datang sini, tolong saya jadi makmum depan. Tak boleh. Ini khusus untuk Nabi. Rasulullah gitu. Jadi Rasulullah gampang angkat ke ininya sujud terlebar-lebar. Kalau kita terlebar-lebar ni boleh. Apa kena anak orang sebelah? Allah, saya pernah begitu tekan Allah. Orang ni macam ini model ini. Kau ya rakaat kedua yang balas itu kan Allah Pak. Macam ini orang dua. Nabi itu jadi imam. Wajarlah kalau seorang-seorang begini. Kalau pas solat sunnah seorang
seorang, silakanlah bujuan ini. Tapi kalau dah berjamaah saudara-saudara, Nabi itu meletakkan kalau sujud sampai diletakkan air di atas punggung beliau tidak jatuh. Cobalah kita di Pontianak ni coba macam itu. Kalau begitu orang tu diri dulu lempar pala kita. Saya pernah. Saya ikut dong Nabi bujuk-bujuk betul-betul ini. Kali orang tu bangun dulu, habis itu rakaat kedua tak ada lagi semacam tu. Mana mau kena 2 kali. Orang tu lalu salam Assalamualaikum dia langsung boleh. Ya Allah Pak Ustaz, saya mohon maaf. Ya tak apa-apa bang. Walaupun senyum tapi hati ni sakit. Malah kita dia maka kita harus paham posisi kita sebagai makmum. Kalau bapak ibu pernah di Arab, coba tengok hebat dia. Di Arab, ya Allah mak, ramai. Bahkan di sana tu pak, bu, kalau lewat depan orang solat ni macam benda tak berlaku sana tu. Tak bisa, kita begini. Dia orang lewat. Gini-gini Allah. Mana kita hirau? Saya tu bingung lihat sana tu apa macam itu ya. Cobalah tanya yang udah berangkat tu, macam itu, saya bingung. Orang lewat di depan kita ni diam ya. Mana pula? Oh gini kan, kalau satu orang tak apa-apa. Ini orang berdiri sana lewat depan kita semua. Masa gini? Dia lewat nanti. Allah, kalau dah di dalam makam Nabi tu ya Allah, mau sujud tu gempit gini mana bisa kena orang belakang tu, orang depan tu ya. Maka satu-satu jalan apa? Dia tarik lah. Saya kalau dah masuk makam Nabi tu, pas begitu sujud tu orang Arab tu pantang apa? Kalau ini disenggol. Saya tengok, saya tetap belakang orang Arab. Itu orang Arab senggol sikit. Sini baju. Ya. So, orang Arab kalau pantang, kalau kita Indonesia kan kepala. Kalau dia sana bukan kepala. Ya. Jadi kalau kita nanti pas sampai sana, jangan nyuruh mereka maju saf tahan ini ya. Kalau kita gini, sila kamu dia. Tak bisa macam itu model kalau sana. Karena kepala mereka suka. Kalau kita sayang ketuk kepala dia, pegang jenggot dia suka. Tidak marah dia kalau kepala dia gini-gini dah marah. Tapi jangan ini ya. Itu Arab sana. Kalau saya Arab Indonesia lain deh. Oh kita Arab Indonesia tetap kepala. Nah ini perbedaan udah maknanya apa? Jangan kita ributkan, udahlah. Mau masalah solat itu jangan adalah bid'ahkan orang, nyalahkan orang. Ini sifat solat Nabi, karangan Imam Albani. Inilah yang paling betul, yang lain salah semua. Ampun ya. Jangan macam itu modelnya, karena anda yang baca itu tak paham hadis, cuma caplok hadis. Tengok buka mbak Google, begitu internet ada gangguan Google lupa. Bawa laptop, begitu laptop mati hadisnya lupa. Jangan seperti ini kita nyalahkan. Ini masalah sunnah, bahkan beribut. Sehingga saat ini saya buka pengajian sifat-sifat solat Nabi subuh minggu di Masjid Ikhwanul Muslimin. Bagaimana masalah yang diajarkan ulama kita dulu, apakah punya dalil? Saya akan jawab sesuai dengan dalil-dalilnya, dan kemudian perbandingan di dalam hadis Rasulullah SAW masalah sifat-sifat solat Nabi. Kenapa itu berbeda? Karena Nabi cuma bilang, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kalian supaya sebagaimana melihat aku solat. Berarti ini hadis fi'liyah, pekerjaan Nabi. Bukan kauliah, bukan Nabi itu mengajarkan, kalau mau sholat angkat tangannya gini, sujud gini, tak ada. Nabi itu cuma sahabat tu tengok Nabi sholat ya, dia tengok lah. Yang mau sujud, nurunkan tangan lo silakan, lutut dulu silakan. Ya, jangan kita nyalahkan orang. Kalau orang tua tak mampu untuk nurunkan lutut lo, tangan lo lah. Tapi nurunkan tangan jangan bertarik, takut tikar licin. Udah turun gini, tarik lagi dia. Tapi biasanya udah tikar licin cukup. Turunkan sekali ya, udah. Jangan kita udah begini aja, tarik gini, janganlah. Mau turunkan lutut lo pun silakan, jangan kita salahkan. Kalau anda mengatakan yang lutut itu onta, saya bisa katakan yang tangan itu juga onta. Kenapa? Ada perbandingan secara hadis.
hadis yang dipakai hadis dari Abu Hurairah. Yang dipakai itu hadis Abu Hurairah. Apabila sujud, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wa yabda bi yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila sujud seseorang di antara kalian, maka hendaklah jangan seperti unta, dahulukan tangan baru lutut. Ini dari hadis Abu Hurairah. Coba lihat hadis dari Anas bin Malik, hadis dari Wail bin Hujr. Rasulullah mendahulukan lutut baru tangan beliau. Maka ini perbedaan hadis. Jangan kita ribut udah permasalahan sunnah, Pak. Kalau kita tidak paham hadis, jangan bergaya. Kalau kita bergaya, ini hadis ini jelas, ini hadisnya. Saya tidak ikut yang lain. Saya ikut cuma Al-Quran dan As-Sunnah. Saya ikut Al-Quran dan hadis Nabi. Saya tidak ikut ulama-ulama. Memang hadis Nabi itu muncul dari siapa? Ulama ya ujung-ujungnya. Macam ketemu sama Nabi, ya langsung modelnya. Bila ketemu Nabi? Maka itu ulama itulah warasatul anbiya, pewaris dari para nabi. Maka ini adalah satu jalan amal kebaikan kita tampak daripada solat. Oleh sebab itu tadi Ketua Panitia Bapak Suwardi menegaskan permasalahan solat dan makna daripada solat yang kita lakukan di masjid itu cukup mendalam. Kalau kita ambil makna dalam persatuan, makna dalam rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah, beliau melakukan solat sunnah saja, bangun di malam hari sampai bengkak kaki beliau. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qiyam al-lail hatta tatarras qalaba. Faqalat Aisyah, ya Rasulullah, lima sana'ta hadha? Qad ghafara Allah dhanbaka bima taqaddama wa akhar. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, afala akunu 'abdan syakura. Adapun Nabi Muhammad, kata istrinya, beliau bangun di malam hari melakukan solat sampai bengkak kaki beliau. Bapak Ibu, pernah tak solat sampai bengkak? Saya yakin pernah pas kebetulan kena penyakit asam. Saya yakin pernah pas kebetulan kaki keselip. Saya yakin pernah pas kebetulan kena gigit penyakit. Kalau enggak, jangankan sampai bengkak. Ini Nabi Muhammad. Tidak lama lagi kita akan menemukan solat yang begitu banyak, yaitu solat tarawih. Alhamdulillah, Masjid Miftahul Jannah ini saya lihat kalau pas solat tarawih sampai membentang tikar di luar-luar saking ramainya pada malam pertama sampai malam ke-10. Di atas malam ke-10 jamaah pun mengalami kemajuan. Samul makin maju ke depan. Betul? Di atas malam 20 yang sama Lailatul Qadar, orang makin mundur. Ibu-ibu begitu ditanya, Bu, ngapa nak solat, Bu? Sibuk buat kue, Pak. Itu, Pak, kalau di sini tidak ada lah. Macam-macam lain tu. Halus ya, lebih tinggung. Ada lagi orang kita ni kalau kahwin, dia pandang siapa jadi imam. Betul tak? Kalau imam yang paling laku untuk salat tarawih, imam yang paling cepat, betul? Jadi saya mikir kalau imam Mekah bawa ke Pontianak ni tak laku. Saya pernah coba doa baca lagu doa. Masa anak ni dengan suara ni. Allahu Akbar. Wah. Kira jamaah suka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Begitu sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jamaah jawab apa? Saja nampak jamaah belakang ni modok saya. Nah, ini betul dah. Kalau siap solat macam ini, ayo biasa jadi imam kahwin sini nanti sampai satu hari. Kalau mau siap semua tapi jamaah awas ramai macam ini. Saya baca macam ni modelnya. Siap? Ada kerja saya. Saya Pak solat di masjid kampung saya tu. Dari awal orang kan tahu saya ini suka berlagu. Begitu masuk dalam masjid ni, ya Allah, Pak Ustaz cepat sikit ya. Pak Ustaz cepat sikit.
orang tua pula minta cepat tu. Ada yang sampai gosok badan saya. Kalau Pak Ustaz ni saya yakin cepat. Orang tua tu. Saya pun tak ada lah. Nengok orang tua. Saya ni muda tak cepat-cepat ayo ha. Allahu Akbar. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan ketawa lo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar sekali ya. Subhanallah. Sama Allah mahamidah rabbana Allah. Allah Akbar subhanallah. Allah Akbar. Begitu selesai solat, orang tua yang minta cepat tadi panggil saya. Segera Pak Ustaz. Ngapa? Dah tahu dada saya ni ngapa ketawa. Kenapa ya? Bapak sakit kali. Dah tahu jantung saya ni cepat lari. Kenapa? Ustaz tu bang, orang tu tak boleh macam itu. Kenapa pula? Kecepatan. Saya bilang tadi kan bapak minta cepat. Ya mak, cuma maksud saya bukan macam ini. Bayangkan bapak ibu sekalian, yang minta cepat tu siapa?